Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Mama!" teriak Dendara, putri pertama Levia yang melihat mamanya jatuh. Anak itu menangis ketakutan karena sang mama berdarah. Seketika Dirga, Zio, dan Kevia berlari dengan panik menghampiri Levia. Dengan panik, Dirga membopong tubuh istrinya menuju mobil yang tidak jauh dari sana. Semua langsung bergegas menuju rumah sakit. Sepanjang jalan, semua kelihatan panik. Begitu Levia sudah ditangani dokter, Dirga meminta agar anak-anak kembali ke hotel bersama Kevia. Zio pun pamit sebentar untuk mengantar anak-anak kembali ke hotel. Sekarang Dirga hanya seorang diri menunggu persalinan yang kembali terjadi lebih awal. Apa karena semalam? Dirga mondar-mandir di depan ruang operasi. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena semalam sempat meminta jatah pada istrinya. Pria itu terlihat menyesal dan mengusap wajahnya dengan kasar. Beberapa saat kemudian, "Oe, oe, oe," Dirga yang duduk dengan gelisah sambil terus berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan istri dan anaknya, seketika berdiri ketika mendengar tangisan seorang bayi. Ia bergegas beranjak dari duduknya ketika dokter membuka pintu ruang operasi. "Selamat atas kedatangan putra Anda. Akhirnya semua keinginan Anda menjadi kenyataan. Semoga si kecil diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran sepanjang hidupnya." "Thanks very much," Dirga balas tersenyum dan langsung masuk ke dalam. Ia ingin menemui jagoan yang minta lahir di Paris tersebut. Dilihatnya Levia yang kini menatapnya, wanita yang sudah melahirkan anak-anaknya. Dengan sayang, sebelum melihat putra mereka, ia langsung mengecup kedua pipi Levia. Makasih sayang. Makasih sudah menjadi ibu dari anak-anakku," ucap Dirga dengan suara berat, sedikit serak. Mata pria itu malah berkaca-kaca, membuat Levia menggodanya. "Kalian cengeng," canda Levia sembari menatap putra yang menangis yang kini digendong suster. Dirga mengusap sudut matanya, kemudian mendekati suster. Matanya menatap takjub. Kali ini baby boy mirip sekali dengan sang kakek. Ya, wajah baby boy ternyata mirip sekali dengan Ryan papanya. Sambil merasa haru, Dirga menggendong baby boy, kemudian melantunkan suara azan. Ya, suara azan Dirga yang syahdu bergema di salah satu rumah sakit yang ada di Paris. Bayi Sultan maunya lahir di Paris, padahal jadwal kelahiran harusnya 4 minggu lagi. Mungkin gara-gara sang papa yang sangat rajin dan tidak pernah absen membuat bayinya mau keluar. Sakit karena terus-terusan didesak terong di dalam sana. Karena lahir di Paris, alhasil semua keluarga besar pun berencana menyusul ke sana, terutama Diska. Ia sudah heboh di rumah barunya bersama suami untuk berkemas. "Ayang, kamu tahu nggak mantelku yang dari bulu tupai ada di mana?" Terlihat Diska membuka semua isi lemari yang seperti etalase butik tersebut. "Bawa yang ada saja," ujar sosok pria yang baru keluar dari kamar mandi yang cuma pakai handuk selutut. "Aku suka itu, kan itu Ayang yang beliin pas kita honeymoon bulan kemarin." "Kan banyak sayang." Pria itu merasa gemas dengan sikap istrinya. Kalau mau itu ya itu, nggak bisa dibujuk. "Bantu cariin dong," pinta Diska merajuk. Pengantin yang baru menikah 2 bulan lalu itu malah menggelayut manja pada lengan suaminya. Lepasin dulu, aku ganti pakaian dulu." "Nggak mau, Ayang gini aja," ucap Diska yang sepertinya terlalu bucin pada suaminya. Ia malah memeluk sosok tersebut dari belakang.
Aku baru mandi nih, masa mandi lagi? Diska malah tersenyum jahil. Turunan Dirgantara memang begitu. Nggak laki-laki, nggak perempuan, semuanya sama, on fire. Aku siap-siap ntar aja deh, lagian tadi udah V-call. Ayang, main yuk, goda Diska yang kini sudah berdiri di depan suaminya. Kamu gak capek? Semalam sudah 2 kali. Suaminya mengernyitkan dahi. Jamu apa yang istrinya konsumsi? Kenapa kuat banget? Enggak capek kok. Nih, aku masih kuat, ucap Diska sambil senyum genit. Pria itu hanya bisa mengusap wajahnya, kemudian langsung membopong tubuh mungil Diska menuju ranjang. Di sebuah hunian yang mewah tapi sepi, di salah satu kamarnya terlihat sepasang kaki menyembul di balik selimut. Sepasang dipenuhi bulu-bulu yang lebat, sepasang lagi terlihat mulus, mungkin karena rajin perawatan di tempat mahal. Pesawatnya jam berapa? Bisik si pria yang sepertinya sangat kelelahan. Ia seolah tidak bisa mengimbangi sang wanita. Sebenarnya ini semua gara-gara resep Mami Jen dan si Bibi. Bisa di-reschedule kok, ucap Diska dengan enteng. Pria itu pun hanya tersenyum tipis, kemudian ingin tidur lagi sebentar. Ia capek sekali, belum lagi punggungnya terasa perih. Kuku-kuku tajam Diska sepertinya sudah menggores banyak sayatan di balik sana. Ya sudah, aku tidur sejam lagi ya, mata mas perih, keluhnya. Diska mengangguk, ia juga capek, sebenarnya on fire terus. Alhasil kini malah menenggelamkan wajah dalam pelukan sang suami, mau ikut tidur juga. Padahal koper dan banyak barang persiapan yang akan dibawa ke Paris masih berserak di lantai kamar mereka. Seolah tidak peduli, Diska memilih berbaring di tempat paling hangat. Meski kaku, ternyata suaminya itu memiliki hati yang hangat. Tidak sia-sia ia mengejarnya sejak lama. Tidak sia-sia ia memilih jomblo bertahun-tahun hanya demi seorang pria biasa saja. Ya, Reza itu orangnya sangat sederhana, pria kaku yang selama ini Diska incar. Kakak tiri Levia itu seperti Kanebo KW Super, dinginnya nggak kaleng-kaleng. Kalau bukan karena taktik Diska yang tarik ulur, pasti ia masih jadi gadis jomblo permanen. Mungkin lama-lama Reza goyah. Perhatian Diska yang di tengah-tengah kuliahnya dulu sering main ke kantor hanya untuk memberikan makan siang membuatnya risih pada awalnya. Tapi setelah sebulan lebih gadis itu tidak mengekor dan meneror Reza yang malah kelabakan. Ia sampai harus menghubungi Levia untuk mencari kabar tentang Diska. Tidak taunya Diska waktu itu sedang mengurusi studinya di luar negeri. Sekalian Diska juga ingin move on. Capek ngejar-ngejar tanpa dilirik sama sekali. Setelah memutuskan menyerah dan memilih akan kuliah S2 di Oxford, tiba-tiba saja Reza datang ke negara itu. Selama seminggu pria itu di sana, Reza sengaja mengambil cuti hanya ingin bertemu Diska yang sebulan lebih tidak kelihatan wajahnya. Mulai dari sana, es kutub utara pun mulai mencair, seperti keju mozzarella terkena api yang panas. Begitulah Reza, kalau tiada baru terasa. Begitu orangnya tiba-tiba menghilang, barulah ia merasa kosong, merasa sesuatu yang kurang lengkap. Flashback on England. Hari itu hari terakhir Reza di negara tersebut. Rencananya ia mau balik ke Indonesia karena masa cutinya habis. Baik-baik di sini, jaga diri, ucap Reza meski masih terdengar kaku. Diska mengangguk tapi tidak mau menatap ke dalam mata pria tersebut. Keduanya cukup lama diam tanpa kata di ruang tunggu bandara, hingga Reza beranjak karena ia harus check-in dulu.
"Kamu balik saja, bukannya ada kuliah," ucap Reza sembari memegang koper, siap untuk meninggalkan Diska. Diska yang sepertinya sudah menahan sejak tadi untuk tidak menangis, ia pun memalingkan wajah, kemudian mengusap sudut matanya. "Hei, sejak kapan kamu jadi cengeng?" Reza mengerutkan dahi, kemudian melepas pegangan tangannya yang semula menyentuh koper. Tangan itu kini pindah, sudah di atas kepala Diska, mengusap kepala gadis itu dengan lembut. "Kamu jelek kalau nangis," canda Reza. "Siapa yang nangis?" elak Diska, padahal matanya sudah berkaca-kaca. "Aku lihat awal bulan depan ada tanggal merah hari Jumat. Mungkin aku akan ke sini lagi melihatmu. Boleh?" "Tidak boleh," jawab Diska kemudian. Diska langsung bangkit dari duduknya. Tidak malu-malu, tangannya langsung memeluk tubuh Reza yang bidang tersebut. "Tidak boleh, aku nggak terima kunjungan dari teman," lanjut Diska. Reza tersenyum tipis sembari menepuk punggung Diska dengan lembut. "Lalu bagaimana kalau yang berkunjung kekasihmu sendiri?" Seketika Diska menarik diri, ia melepas lengannya yang tadi memeluk tubuh Reza. Otaknya yang cerdas tiba-tiba langsung bisa menerka ucapan Reza. "Mas Reza nembak Diska?" tanya gadis itu dengan seketika. "Setelah lama tidak melihatmu, hariku jadi membosankan. Sepertinya ini namanya kehilangan. Dan maaf lama membuatmu menunggu. Bukannya aku tidak tahu, hanya saja aku belum yakin dengan hubungan ini." Reza menghela nafas panjang. "Jadi ini nembak kan?" potong Diska yang sudah tidak sabaran. "Aku nggak mau nembak kamu, nanti kamu mati," balas Reza yang ingin mengerjai Diska. Dilihatnya ekspresi Diska yang menurut Reza sangat menggemaskan. Bibir gadis itu pun mengerucut karena sebal. Sebenarnya ia sudah ditembak apa belum? Nanti takut malah GR. "Ya sudah, nanti aku ketinggalan pesawat, kamu pulang dulu saja." "Tunggu, kita belum selesai bicara, ini belum jelas," tuntut Diska yang tidak terima dengan status hubungan mereka. "Jaga diri baik-baik di sini, jaga pergaulan, jangan terbawa lingkungan, jangan buat semua orang kecewa, pulang dengan membawa hal yang membuat semuanya bangga padamu, Dis," tutur Reza. Bukannya menjawab dan memberikan kepastian, pria itu malah menasehati Diska layaknya orang tua. "Ini Mas Reza sudah mirip mami sama papi," celetuk Diska sebal. "Itu tandanya Mas Reza care sama kamu, pengen yang terbaik buat Diska." "Peduli sebagai apa dulu? Care sebagai keluarga, teman, atau apa?" Diska masih mau memperjelas hubungan mereka, apalagi tadi sudah pelukan. "Aku terbang jauh-jauh kemari, harusnya kamu paham, Dis." Reza masih aja kembali ke sifatnya kaku. "Jadi kita pacaran nih," tebak Diska yang hidungnya sudah kembang kempis. Melihat Diska yang seperti itu, Reza mendadak merengkuh pinggang si gadis. Mungkin pelukan perpisahan karena ia mau balik. "Terserah kamu menyebutnya bagaimana, yang pasti jangan main mata di sini dengan pria-pria bule." Diska malah tidak fokus dengan ucapan Reza. Ia larut dan menikmati dentuman jantung Reza yang ternyata saat ini berdegup kencang dalam pelukannya. Diska pun senyum-senyum tidak jelas dalam pelukan pria yang selama ini ia kejar. Flashback end.